Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video YouTube aku kali ini. Perkenalkan, nama aku Oktanita Rahayu dan kali ini akan membahas tentang tutorial HTML, PHP, CSS juga, dan disambungkan ke database hingga membuat sebuah postingan yang terinput ke database. Oke, gimana caranya? Mari kita lihat. Pertama-tama kita jalankan aplikasi SAM dulu. Setelah aplikasi SAM dibuka, kita buka filenya dan saya meletakkan filenya di sistem, di C, di SAM, dan di htdocs. Setelah itu di uplin dan di uas. Database PHP, HTML, CSS-nya sudah jadikan satu folder. Di sini saya sudah buat terlebih dahulu. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti, dan kalau misalkan ada coding, teman-teman bisa di-post dan di-screenshot. Pertama-tama kita buka indeksnya dulu, yaitu di biodata.html menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver CS4. Oke, ini sambil menunggu Dreamweaver CS4-nya, saya akan jelaskan kita harus membuat satu folder PHP untuk mengkoneksikan ke database, satu file PHP untuk output dari inputan yang kita masukkan di HTML. Yang ketiga itu indeksnya yang HTML. Setelah itu file CSS dan membuat database di PHP MyAdmin. Nah, jadi ini adalah desain yang sudah saya buat. Di sini menggunakan status, yaitu menggunakan heading 1. Jadi tulisan sebesar ini, menggunakan nama, status, dengan menambahkan text field dengan nama text field-nya bernama nama, dan statusnya dengan text field alamat. Setelah itu ini adalah tombol button kirim. Tombol button kirim ini dapat kita dapatkan di insert. Setelah itu form dan button. Lihat. Jadi seperti ini. Dan untuk codingnya sendiri seperti ini. Nah, ini adalah placeholder, yaitu sebuah tulisan yang ada di dalam box yang terlihat tapi tidak mempengaruhi ketikan. Jadi dia untuk, dan ini adalah untuk statusnya dengan placeholder apa yang sedang Anda pikirkan, dengan button simpan. Dan ini menggunakan dua link. Pertama, dia linknya ke saya css.css. Ini adalah link untuk CSS-nya supaya tampilannya lebih berwarna, lebih baik, lebih rapi juga. Dan yang kedua yaitu form ini terkoneksi ke action process.php. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah codingnya. Untuk coding sendiri lebih jelasnya nanti akan saya tampilkan di description box. Selanjutnya kita akan buka untuk proses.php ini. Proses.php. Ini adalah file PHP, yaitu file untuk
kiriman dari HTML-nya dengan titel status saya. Sebenarnya untuk HTML dan heading di atas ini tidak berpengaruh sama sekali, cuman saya ingin menambahkan aja. Bisa dihapus, tidak mempengaruhi apa-apa. Dengan iset tombol simpan yang tadi kita buat itu adalah koneksi include ke koneksi.php. Jadi koneksi.php ini adalah mengkoneksikan semua data yang ada terkait di dalam yang kita input tadi itu ke sebuah database dengan search atau kode dengan nama koneksi.php. Ya, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu koneksi.php-nya. Nah, di sini saya sudah lihat dan ini memang sudah ketentuan untuk mengkoneksikan ke database seperti ini. Dan ini adalah nama dari database-nya, name db status dengan db status, tapi database-nya belum kita buat. Nanti kita akan buat bagaimana caranya. Ketika database itu tidak terkoneksi, dia akan menampilkan koneksi gagal, dan jika ada koneksi lain yang kurang, tidak ada database yang dipilih. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini adalah inputan dari hasil yang nanti kita akan lihat dari HTML tadi. Ini adalah inputan output dengan menggunakan tabel. Saya menggunakan tabel di PHP supaya lebih rapi juga, dan kalau menggunakan CSS akan terlihat lebih banyak codingnya, walaupun CSS-nya di folder lain. Karena coding di PHP dan HTML itu lebih sulit di PHP, dan di PHP tidak bisa direview atau dilihat. Di sini kita lihat bersama ada tombol simpan. Tombol simpan ini gunanya adalah sebagai penanda untuk memasukkan ke database. Ini adalah perintah di SQL. Insert into status. Ini adalah nama tabelnya. Nama tabelnya nanti menyesuaikan. Kita di sini membuat nama tabelnya status dengan nama string nama, alamat string alamat. Dengan seperti ini. Jika data yang kita masukkan ke database berhasil, dia akan menampilkan dialog box status berhasil ditambahkan. Tapi jika tidak, dia akan menampilkan pesan gagal menambahkan data. Ini adalah skripnya. Teman-teman bisa lihat ini. Dan tadi saya bilang kan kita menggunakan CSS. Saya ada di sini coding CSS yang saya gunakan. Ini adalah CSS-nya. CSS ini digunakan untuk memperindah tampilan layar. Nah, CSS ini dapat kita dapatkan di Google, dan itu banyak sekali tergantung style apa yang kita inginkan. Kita bisa download dan memodifikasinya sesuka hati kita. Dan ini saya memang dapat di Google dan dimodifikasi untuk memenuhi tugas ujian. Selanjutnya, kita akan buat database. Untuk membuat database, kita harus membuka Mozilla Firefox dulu atau Chrome, terserah what you have, terserah kamu. Saya menggunakan Mozilla aja karena tadi di SEM saya menggunakan Verzilla. Dan jangan lupa sebelum kita mengetikkan alamat di Mozilla Firefox, seharusnya di SAM control panel harus di-startkan dan aktifkan semua. Apache, MySQL, loading. Di sini MySQL dan Verzilla-nya harus diaktifkan dulu. Ya, kalau sudah aktif semua ini, kalau udah ada tulisan admin dan ada kata stop di sini, berarti filenya sudah jalan, aplikasinya sudah jalan. Dan di laman browser kita tulis di sini localhost string php my admin string, dan enter. Kita tunggu loadingnya. Nah,
ini adalah tampilan di PHP My Admin di Mozilla Firefox. Dan kemudian kita akan membuat database. Cara membuat database itu ada dua. Yang pertama manual, menggunakan query atau coding. Yang kedua itu secara instan atau cara cepat. Tapi kali ini saya akan mengajarkan cara cepat untuk membuat database, karena biasanya kita lebih cepat aja gitu. Kalau misalkan menggunakan coding itu untuk pemula yang memang harus dan seharusnya lebih tahu dasarnya dulu. Dan untuk pemula saya sarankan menggunakan coding aja, karena biar kalian pada mengerti. Dan selanjutnya kita bikin di sini database dulu. Baru kita buat database apa yang kita inginkan. Misalnya saya ingin membuat nama database kita tadi adalah DB status. Setelah itu kita create. Nah, database sudah kita buat. Ini Nah, kita akan membuat tabelnya dengan nama status, dengan kolomnya 2 untuk nama dan alamat. Setelah itu nama, kita isikan di sini nama, alamat. Bisa kita ganti nama status dengan tipe data varchar. Tipe data varchar juga untuk alamat dengan panjangnya untuk nama 10 dan untuk alamat 200. Dengan indeks primary key di nama. Enggak. Kan untuk primary key itu adalah sebuah kode di mana tidak bisa sama. Tapi kalau misalkan ini nama varchar, kita tidak perlu menggunakan primary key. Jadi di save aja. Ini adalah cara cepatnya. Kalau cara nggak cepatnya, menggunakan SQL. Nah, kalau teman-teman menggunakan PHP My Admin, di sini sudah terlihat coding-codingnya. Saya contohkan ya. Nah, di sini sudah select all from status. Nah, ini adalah codingnya. Setelah itu bagaimana strukturnya? Strukturnya seperti ini. Nama dan alamat. Data yang kita masukkan sudah masih kosong. Ya, selanjutnya kita akan run aplikasi tadi. Biodata kita menggunakan Mozilla Firefox. Ya, ini adalah tampilan dari Mozilla Firefox yang tadi kita buat. Yang sebelumnya tampilannya seperti ini, bentar ya, seperti ini. Nah, cuman tampilan kosong, putih, cuman ada nama, status, kotak, dan kirim button. Akhirnya tampilannya menjadi seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini menggunakan CSS, menggunakan form. Nah, untuk bisa menambahkan database-nya, kita harus menuju ke localhost dengan htdocs dan sum yang ada di sini. Alamat ini kita hapus dan diganti nama menjadi localhost. Untuk enter. Yes, tag-nya localhost. Dan kalau misalkan dia sudah benar, dia akan menampilkan lambang seperti di ujung biodata ini. Dan kita masukkan nama. Contoh, kita akan memasukkan nama Dedi Kobuzer. Gimana ya tulisannya? Dedi ayam. Terus dengan status ayam petok-petok. Uyuh. Ya, kita kirim. Nah, ketika data yang kita input itu keluar dan masuk ke database, dia akan mendapatkan status berhasil ditambahkan. Tapi jika tidak, tadi ada kata-kata gagal menambahkan data ke database. Nah, dengan ini adalah string nama yang kita masukkan tadi, Dedi ayam, dengan statusnya ayam petok-petok uyuh-uyuh. Gitu.
Ini adalah tampilan dari PHP-nya. Kita lihat kan dengan nama Dedi Ayam, apakah dia sudah masuk di database? Kita bisa lihat di sini. Kita buka sini di DB status. Nah, ini dia Dedi Ayam petok-petok uyu-uyu. Ini adalah tadi yang kita masukkan. Oke, mungkin itu saja tutorialnya dari saya. Untuk source dan kodenya teman-teman nanti bisa lihat di dalam description box kalau misalkan cukup, atau nanti bisa hubungi saya, nanti saya bisa kirim kodenya melalui Google Drive. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.